Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Minta Prabowo Gibran didiskualifikasi, kata Yusril, gugatan kubu Anies dan Ganjar bakal sulit dikabulkan MK. Ketua Tim Hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Yusril Iza Mahendra merespons soal permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi, MK. Menurut Yusril, MK bakal sulit mengabulkan isi permohonan kubu Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud yang meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dari kontestasi demokrasi dan Pilpres diulang. Kedua pemohon, kubu Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud, sama-sama memohon agar dilakukan Pilpres ulang setelah Pak Gibran didiskualifikasi. Hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan MK, sebab, kalau Pak Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai dari tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan Pilpres juga tidak mungkin parsial, tetapi diulang di seluruh tanah air, ujar Yusril kepada wartawan, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Yusril menegaskan, bahwa pencawapresan Gibran berdasarkan putusan MK nomor 90, PUU 21, 2023 yang membolehkan seseorang dicalonkan sebagai presiden dan atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun sepanjang ia pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Menurut Yusril, jika kubu Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud meminta Gibran didiskualifikasi, maka mereka sama saja meminta MK membatalkan lagi putusan nomor 90. Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait, mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini, tandas Yusril. Yusril menilai pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah lama selesai. Menurut dia, jika paslon lain dahulu keberatan dengan pendaftaran Gibran, maka seharusnya membawa persoalan tersebut ke Bawaslu dan kalau tidak puas menggugat lagi ke PT Tun. Ini adalah sengketa proses yang bersifat administratif yang harus dibedakan dengan sengketa hasil Pilpres. Namun, seingat saya, kedua pemohon tidak melakukan hal itu. Sengketa proses diselesaikan di Bawaslu dan PT Tun, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di MK, ungkap Yusril. Menurut Yusril, mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses yang bersifat administratif, ketika Pilpres sudah selesai, maka itu sesuatu yang sudah terlambat. Apalagi, kata dia, kenyataannya Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud juga ikut dalam Pilpres bersama-sama dengan Gibran sebagai cawapres. Namun, setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan, suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya. Kami berkeyakinan MK paham tentang kewenangannya, yakni untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses yang bersifat administratif dan menjadi kewenangan lembaga lain, pungkas Yusril. Kabar yang kedua, resmi ajukan PHPU di MK, TPN Ganjar Mahfud minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, resmi mendaftarkan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi, MK, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Ketua Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan gugatan diajukan untuk mengungkap dugaan penyelenggaraan pemilu 2024, yang berat sebelah. Khususnya, kata dia, dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pencalonan Gibran, Todung melanjutkan, ditengarai dilakukan dengan menabrak konstitusi yang ada, serta terindikasi melanggar hukum dan etika sebagaimana putusan yang disampaikan Majelis Kehormatan MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga kami meminta pasangan calon nomor urut 02 didiskualifikasi, kata Todung di gedung MK. Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024,
Pada pemilu 2024, pasangan Prabowo Gibran memperoleh nomor urut 02, sementara pasangan Anies Rashid Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar memperoleh nomor urut 01 dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh nomor urut 03. Todung mengatakan, pencalonan Gibran menjadi calon wakil presiden mencederai demokrasi dan konstitusi bangsa oleh nepotisme. Nepotisme inilah yang membuahkan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi, ujar Todung. TPN Ganjar Mahfud turut melampirkan bukti-bukti ihwal dugaan kecurangan pemilu seperti politisasi bantuan sosial, mobilisasi kepala desa dan intimidasi terhadap pegiat pro-demokrasi. Dia berharap, MK sebagai Guardian of Constitution mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal dan menindaklanjuti laporan PHPU TPN Ganjar Mahfud. Ini juga bukan soal Ganjar Mahfud, tapi demi pemilu yang bersih, jujur dan adil, ucapnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Afriansyah Nur mengatakan, menghormati proses gugatan PHPU yang dimohonkan TPN Ganjar Mahfud dan Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin. Karena ini memang jalurnya, maka itu kami sangat hormati, kata Afriansyah. TKN, kata dia, juga menghormati segala argumentasi yang disampaikan kedua tim pemenangan pasangan calon, terutama soal diskualifikasi dan penerapan pemilu ulang. Kalau memang terbukti kita siap hadapi, ujar Afriansyah. Kabar yang ketiga, Prabowo Gibran pemenang Pilpres 2024, kata TPN, yang penting kita mampu menjaga Indonesia. Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan gugatan atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke Mahkamah Konstitusi, MK, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Permohonan tersebut telah didaftarkan dalam nomor 0203-AP3-PAN.MK 03/2024. Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis berharap gugatan ini untuk dapat membatalkan penetapan hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan melakukan pemungutan suara ulang, PSU, di seluruh wilayah di Indonesia. Kami juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia, ujar dia dalam keterangannya, Minggu, 224/3/2024. Tentu kami juga minta kepada MK untuk membatalkan putusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan meminta KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, sambungnya. Dia menambahkan, permohonan gugatan sengketa pemilu tersebut dilakukan untuk meluruskan demokrasi kembali kepada aturan yang seharusnya. Yang lebih penting adalah kita mampu menjaga Indonesia, menjaga Republik, menjaga demokrasi, menjaga masa depan kita, tuturnya.